Ya, meskipun hari ini hari libur, tanggal merah, tapi keresahan para ibu rumah tangga terus berlanjut. Iya dong, apalagi kalau misalnya telur-telur di rumah itu stoknya udah makin menipis. Bener, Aduh, harus ke pasar lagi beli ya. Dengan harga yang sekarang. Harga yang sekarang gitu kan, memang harga telur ini masih terus mengalami kenaikan ya, terutama di sejumlah daerah. Kenaikan ini berkisar dari Rp1.000 hingga Rp3.000 per kilogram. Dari mungkin yang awalnya itu hanya Rp26.000 per kilogramnya. Bener, jadi banyak masyarakat tuh resah ya. Akhirnya mencari-cari gimana caranya ya supaya kita tetap bisa makan telur, tapi dengan harga yang relatif murah. Nah, akhirnya tingginya harga telur dalam sepekan terakhir ini membuat banyak masyarakat akhirnya bukan ke pasar perginya, tapi justru ke peternak ayam petelur ya. Dan mereka ketiban untung. Justru peternak ayam petelur ini kewalahan karena pembeli ingin membeli langsung ke peternak dengan harga yang lebih murah. Karena nggak ada biaya distribusi ya. Benar, ini informasinya. Harga telur kian hari terus mengalami kenaikan. Di Pasar Sindang Kasih, Majalengka, Jawa Barat, pada Selasa siang, harga telur naik dari sebelumnya sekitar Rp26.000 menjadi Rp28.000 per kilogram. Naiknya harga telur ini dikeluhkan salah satu pembeli. Iya, 1 kilo. Karena sekarang harga naik berapa sekarang belinya? 1 kilo. 1 kilo aja, mipil aja gitu. Iya, nih. Kondisi ini juga dikeluhkan pedagang telur. Mereka mengaku omset mereka menurun karena minimnya stok telur yang dibutuhkan. Bahan terjadi naik terus, soalnya barang agak susah juga. Kenaikan harga telur juga berpengaruh kepada pedagang kaki lima yang memanfaatkan telur. Omset mereka menurun drastis karena mengurangi pembelian telur. Di Surabaya, Jawa Timur, harga telur ayam ras di tingkat agen yang biasanya Rp26.000 kini naik menjadi Rp27.000 per kilogram. Hal yang sama juga terjadi pada telur ayam kampung serta telur puyuh, di mana kenaikan antara Rp3.000 hingga Rp5.000 per kilogramnya. Melonjaknya harga telur ayam ini dipicu mahalnya harga pakan ternak ayam pasca lebaran. Akibat naiknya harga telur membuat agen telur kesulitan menjualnya. Jika biasanya agen telur seperti di kawasan Jalan Suko Manunggal, Surabaya mampu menjual 1 ton telur, kini berkurang hanya bisa menjual 80 hingga 90 kuintal per harinya. Biarnya harga telurnya turun. Yang penting stabil lah, Mas. Jadi masyarakat kecil bisa terjangkau gitu aja. Kalau yang kampung, telur puyuh, kemarin banyak yang naik semua. Habis lebaran malah naik. Sementara itu, kenaikan harga telur hingga Rp29.000 per kilogramnya disambut gembira peternak kecil menengah di Situbondo. Kenaikan ini juga membuat peternak ayam petelur kewalahan memenuhi permintaan pembeli yang ingin membeli telur langsung ke peternak. Harga telur di peternak hanya Rp25.500, sedangkan di pasaran berkisar Rp28.000 hingga Rp29.000 per kilogram. Tim Liputan, CNN Indonesia. Bukan cuma telur yang bikin resah ya, sejumlah harga bahan pokok seperti cabai keriting merah, cabai rawit, dan bawang naik di awal bulan Juni ini. Saya udah berkeluh kesah nih, bawang merah, bawang putihnya harganya lumayan. Karena kan ini bahan pokok gitu ya, atau bumbu pokok gitu ya. Sementara itu harga daging sapi ini justru sudah mulai turun dibandingkan dengan masa lebaran yang lalu. Meski demikian harga daging sapi ini masih jauh di atas harga normal pada masa April lalu yang ada di dalam kisaran Rp120.000 per kilogramnya. Seperti yang ada di Pasar Selipi, Jakarta Barat pada Rabu pagi, ini harga cabai rawit merah menyentuh angka Rp80.000 per kilogram. Sementara cabai merah keriting juga naik menjadi Rp59.000 per kilogramnya. Nah, kalau kita lihat minyak goreng kemasan 2 liter ini dipatok seharga Rp48.000. Masih tergolong stabil meski pemerintah sudah menghentikan subsidi minyak goreng curah per 31 Mei. Sementara itu harga daging sapi masih tinggi, yakni Rp150.000 per kilogram. Menurut pedagang di Pasar Selipi, harga ini sudah turun dibandingkan masa lebaran lalu. Turun dari harga ini lebaran. Harga lebaran kan 170. Sekarang baru sampai 150. Tapi artinya masih belum mencapai harga ideal ya Pak ya? Belum normal. Dan untuk mengetahui harga telur dan bahan pangan lainnya di ibu kota, sudah ada koresponden CNN Indonesia Mahardika Utama di Pasar Selipi, Jakarta Barat. Iya, good morning Dika. Dika, berdasarkan pantauan Anda di sana saat ini, kira-kira harga telur di sana sudah berapa gitu? Kemudian pasokannya bagaimana? Apakah memang harga naik ini karena pasokannya sedikit atau seperti apa?
Ya, good morning Alfian dan juga Daniar. Betul sekali, memasuki bulan Juni ini kita semua disambut dengan naiknya harga sejumlah bahan pokok. Di antaranya telur. Berdasarkan pantauan dari Pusat Informasi Harga Pangan Nasional, di antaranya adalah harga telur ini, harga telur ayam juga naik menjadi Rp28.150 per kilogramnya atau naik sekitar hampir 1% dibandingkan dengan pekan sebelumnya. Lantas bagaimana dengan pantauan real di pasar tradisional? Saya sudah berada di Pasar Selipi, Jakarta Barat dan bersama dengan sejumlah pedagang. Di antara adalah Pak Sawal ya. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Pak, ini katanya harga telur ini naik ya Pak ya? Iya. Berapa nih Pak 1 kilo sekarang? 29 sampai 30.000 gitu. Sampai 30.000 ya Pak? Iya. Dari kapan nih Pak? Ada 1 minggu ya, Pak? 1 minggu. Udah 1 minggu. Iya. Ini katanya penyebabnya apa Pak? Penyebabnya kurang gitu jelas saya gitu. Mungkin pasokannya kali ya, agak kurang dari peternakan kayaknya. Oh, pasokannya. Iya. Di minggu sebelumnya harga normal berapa Pak? Kemarin 28 ya. 28, 27 gitu ya, sebelumnya ya. Lumayan ya Pak ya naiknya ya. Iya. Ada penurunan penjualan nggak? Oh pastilah, pasti ada penurunan. Oke, baik. Pak Sawal, terima kasih. Lalu bagaimana nih dengan tanggapan ibu-ibu nih, emak-emak yang apakah ada keluhan dengan naiknya harga telur ayam dan sejumlah bahan pokok ini Bu? Dengan Ada Ibu? keluhan sedikit lah. Biasanya 27 masih bisa buat ini. Sekarang 30, jadi kurang ininya. Keadaannya ini gimana ya? Biasa 27, 26 ya. Sekarang 30, naiknya kan 3.000. Gimana nih? Berat juga ya Bu? Berat ya? juga, agak berat sedikit. Baik Ibu, semoga harganya normal kembali ya Bu ya. Ya, amin. Alfian dan Daniar, selain telur ada juga harga bahan pokok lainnya yang harganya menaik dengan cukup signifikan. Di antaranya adalah cabai rawit merah yang mencapai Rp80.000 di Pasar Selipi Jakarta Barat ini. Harga ini lebih tinggi bahkan dari pantauan di Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional yang dipatok sebesar Rp78.000 per kilogramnya. Sementara itu untuk harga minyak goreng juga cenderung masih cukup stabil meskipun cukup tinggi yang dipatok Rp48.000 per 2 liter. Kalau untuk minyak goreng curahnya ini Rp18.750 masih cukup stabil meskipun di atas harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah sejak bulan April lalu yaitu Rp15.500 per kilogram atau Rp14.500 per liternya. Dan sejumlah pengamat ekonomi menduga atau memprediksi bahwa minyak goreng ini akan mengalami kenaikan harga lagi setelah Kementerian Perindustrian menghentikan subsidi minyak goreng curah per tanggal 31 Mei kemarin. Dan itu kebijakannya diambil karena pemerintah menilik harga komoditas bahan pokok sudah mulai turun dalam beberapa bulan terakhir. Dan kebijakan ini juga menyusul diberlakukannya kebijakan DMO atau Domestic Market Obligation dan juga DPO atau Domestic Price Obligation oleh Kementerian Perdagangan. Dan untuk harga daging sapi kualitas 2 di Pasar Selipi Jakarta Barat ini juga masih cenderung tinggi yaitu Rp150.000 per kilogramnya walaupun sudah turun jika dibandingkan dengan lebaran lalu yang mencapai Rp170.000. Tetapi harga ini masih di atas harga normal sebelum bulan puasa lalu yang berada di angka Rp120.000 atau paling mahal Rp130.000 per kilogramnya. Lumayan cukup bikin pedagang dan juga pembelinya menjerit di awal bulan Juni ini. Alfian dan juga Daniar. Oke, baik. Terima kasih Mardika Utama ya untuk pantauan Anda. Selamat kembali memantau. Jangan sampai ibu-ibu keluh kesahnya ke Mahardika nih ya. Thank you Dika, selamat kembali bertugas. Ya, selanjutnya nih ya kita pindah ke masalah yang lain. Bukan lagi masalah bahan pangan, tapi ini adalah event besar yang memang akan dilakukan di Jakarta nanti. Betul, ya. tanggal 4 ya, kalau salah ya. Betul, Betul. ada belasan pembalap dan puluhan official Formula E mulai tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Oh, jadi penasaran ya kayak apa nanti ajangnya. Karena rencananya mereka ini nanti akan beristirahat sementara di hotel sambil menunggu persiapan jelang balap Formula E seri ke-9 di Jakarta International E-Prix Circuit Ancol. Mendekati pegelaran Formula E seri ke-9 di Ancol, sejumlah pembalap Formula E seperti Jean-Eric Sergi, Raymond Vigny, Nicolas Cassidy, Robin Frunz, dan Andre Lotterico tiba di Indonesia pada Selasa sore. Selain itu, puluhan ofisial dari berbagai tim balap mobil Formula E seperti tim DS Techeetah, Envision Racing, Andretti V Limited juga tiba melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta.
Menurut Kepala Imigrasi Kelas 1 Khusus Bandara Soekarno-Hatta, hingga Selasa sore sudah ada 18 orang pembalap dan 904 ofisial dan penonton Formula E dari luar negeri yang tiba di Indonesia. Tersedia konter khusus di tempat pemeriksaan imigrasi di Terminal 3, kedatangan internasional untuk memeriksa dokumen keimigrasian pembalap. Sebelumnya pada Selasa pagi, tim ofisial dari Porsche dan Mercedes tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Mereka langsung didata dan diarahkan oleh tim penjemput hotel serta pengawalan dari Kepolisian Polresta Bandara. Salah satu penjemput dari pihak hotel menyatakan sebanyak 17 orang tim ofisial dan kru tiba Selasa pagi. Selanjutnya mereka akan menginap di Hotel Grand Mercure Kemayoran. Kedatangan pembalap Formula E beserta ofisial diperkirakan akan bertahap seiring mendekati acara balap mobil Formula E seri ke-9 di Jakarta International E-Prix Circuit Ancol, Jakarta Utara. Tim Liputan CNN Indonesia. Nanti kami akan mengajak Anda jalan-jalan virtual ke Santorini, tapi rasanya rasa Jawa, tepatnya di kawasan daerah istimewa Yogyakarta. Waduh, pokoknya nih mau foto sepuas sambil menikmati makanan khas Yunani, bisa banget. Aduh, penasaran ya? Nanti kita akan lihat selengkapnya di Good Morning.